Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Semboja 2, Ibu Sriati SPD SD, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek CGP Angkatan 7, Ibu Roisah SPD SD, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Semboja 2 dan anak-anak SD Semboja 2 yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah CGP Angkatan 7. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu diberi syafaatnya sampai di akhir kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan beberapa susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua inti, dan yang ketiga penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Roisah SPD SD selaku pengajar praktek CGP Angkatan 7. Kepada Ibu Roisah SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriati SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Semboja 2. Yang terhormat Bapak Muhammad Andrianto SPD selaku CGP Angkatan ke-7. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan dalam rangka sosialisasi visi dan pengajar praktek visi dan misi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Andrianto. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini memang Bapak Andrianto akan menyampaikan visi dan prakasa perubahan sekolah, yang mana pada saat itu beliau adalah CGP Angkatan 7 yang harus mempelajari modul tersebut, dan modul tersebut harus terselesaikan dan tersampaikan kepada panjenengan semua sehingga Pak Andrianto bisa menyelesaikan dengan baik kegiatan tersebut. Untuk kegiatan visi dan misi, visi dari sekolah ini kalau misalkan itu sudah bagus, sudah berpihak pada siswa, itu bisa dilaksanakan terus, tapi
apabila ditinjau ada yang kurang pas atau akan diperbarui, ini kesempatan baik yang mana itu nanti akan membawa dampak yang positif untuk sekolah ini. Kalaupun misalkan nanti ada perubahan, tidak harus langsung dilaksanakan, tapi bisa dilaksanakan untuk tahun pelajaran berikutnya, sehingga apa yang kita harapkan seperti pada kurikulum Merdeka ini bisa tercapai dengan sebaik mungkin. Harapannya adalah pembelajaran kita sudah berpihak kepada siswa semua. Kalau saya lihat dan saya amati setelah Pak Andre melakukan kegiatan-kegiatan dari modul awal dari 1.1 sampai 1.4, alhamdulillah dengan kegiatan nyatanya yang sangat luar biasa, membawa perubahan untuk Pak Andre sendiri dengan kelompoknya, kemudian di sekolahan juga bisa memberikan perubahan yang signifikan. Harapannya untuk SD Semboja 2 kedepannya lebih baik lagi, dan harapan kami dari rekan-rekan guru yang ada di sini bisa mengikuti jejak Pak Andrianto. Begitu. Nanti Pak Andrianto sendiri yang akan memimpin diskusi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Kemudian kami mohon dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang ada di sini, dan anak-anak yang luar biasa. Mudah-mudahan mendukung kegiatan Pak Andrianto untuk kedepannya, karena kami membutuhkan waktu yang lumayan ya Pak, setengah tahun. Nah, setengah tahun mungkin kita akan finishing di lokakarya yang terakhir, panen karya, yaitu bulan Juli itu. Bulan Juli mungkin kita akan melihat hasil-hasil yang dilakukan oleh para CGP. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangannya secara pribadi itu datangnya dari kami, tapi kalau ada kebaikan itu semata-mata datangnya dari Allah. Saya akhiri sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk sambutan berikutnya adalah dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Semboja 2 yang mana akan disampaikan oleh Ibu Sriyati SPD SD. Kepada Ibu Sriyati SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Roisah SPD selaku PP dari kegiatan CGP Angkatan ke-7, yang terhormat calon guru penggerak dari SD Semboja 02 Bapak M. Andrianto SPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Semboja 02 yang saya banggakan, serta siswa-siswi dari kelas 6 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 dalam rangka kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7. Itu semua atas izin, atas ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita semua limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang Ibu yang kedua kali di SD Semboja 02. Beginilah kondisi SD kami. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi di lain waktu.
dalam rangka kegiatannya Bapak Andrianto. Beginilah, mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena kegiatan CGP itu tidak hanya bermanfaat atau berguna untuk yang bersangkutan Bapak M. Andrianto, tapi nanti imbasnya itu untuk kita semua selaku warga SD Negeri Semboja 02, di mana banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, yang nantinya akan kita refleksikan dalam kegiatan kita sehari-hari dan akan membawa dampak yang lebih baik atau dampak yang positif untuk teman-teman guru, yang nantinya juga akan berdampak kita bagaimana kita ke depannya. Kita harus dukung kegiatan Mas Andri. Misalnya ada kegiatan hari ini ya alhamdulillah itu ya teman-teman ya ikut membantu, apalagi ini siswa-siswanya itu sangat antusias sekali untuk membantu bapak gurunya kalau ada kegiatan apa, yuk Pak gotong royong ini itu alhamdulillah kerjasamanya. Begitu juga dengan teman-teman semua ya alhamdulillah sebisa kami pun kami bantu, dan insya Allah juga kami dukung apa-apa yang menjadi kegiatan dari Pak Andrianto tersebut. Semoga acara nanti berjalan dengan lancar Pak Andri, kita doakan bersama-sama, dan yang utama itu nanti bisa berdampak lebih baik untuk kemajuan SD kita yang tercinta. Kiranya itu saja. Selamat berdiskusi, nantinya ada acara diskusi berjalan dengan lancar. Kiranya itu saja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sriati SPDSD yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara berikutnya akan dipandu oleh Bapak Andrianto selaku CGP Angkatan 7 yang akan memimpin diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Kepada Bapak M. Andrianto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak itu yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Semboja 02, Ibu Sriati SPDSD, Ibu pengajar praktek saya, Ibu Roisah SPD dari SMPN 5 Adiwurna yang saya banggakan, juga teman-temanku rekan sejawat, tenaga pendidik, staf karyawan dan TNU SDN Semboja 02 yang saya banggakan. Juga tidak ketinggalan pula pengurus kelas 6 beserta perwakilan anggota yang mewakili kelas 6 ikut serta dalam acara hari ini yang saya cintai. Syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah dapat berkumpul, dapat berbuat jahat bil wujud silaturahim dalam rangkaian program pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah visi perubahan prakasa di sekolah SDN Semboja 02. Mudah-mudahan atas kelonggaran waktu yang Bapak Ibu berikan kepada kami dapat tercatat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Jujur, ini bukan kepentingan saya pribadi, bukan untuk saya pribadi, tetapi kegiatan yang saya lakukan demi untuk sekolah yang kita cintai. Mudah-mudahan yang tergolong hadir dan yang belum hadir di antara kita semata-mata semua karena niat yang tulus, ikhlas, niat
tolabul ilmi, menuntut ilmu, mengemban salah satu amanat dari program Guru Penggerak. Saya harus bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan terus kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, keluarga sahabat, dan mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mohon berdiri saja, karena kalau nggak berdiri nggak kelihatan, walaupun sejatinya saya terlihat besar gitu ya, tapi lebih etis karena ini diskusi. Dan mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Roisah, saya berdiri. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Roisah selaku PP saya, dan juga rekan sejawat yang telah membantu support dukungan, tenaga, waktu, dan lain sebagainya, terutama anak-anakku yang sudah semakin eksis, mengerti, memahami mana yang belum pantas dan harus diberikan sebuah kepantasan. Ini luar biasa sedikit dari perubahan mental yang ada di lingkungan sekolah kita yang kita cintai. Yang pertama, saya membuka dengan salam dan bahagia. Ini merupakan salah satu salamnya Guru Penggerak dan juga salamnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk kelas 1 dan kelas 4 tentu sudah mengadakan, bahkan mempraktekkan kurikulum merdeka. Tidak asing lagi kenapa kok salam dan bahagia, karena sejatinya menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah tugasnya menuntun peserta didik atau murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, supaya mereka bisa merasakan yang namanya keselamatan dan kebahagiaan untuk dirinya, lebih-lebih nanti ketika hidup di masyarakat. Sehingga keselamatan dan kebahagiaan ini yang menjadi tujuan pokok kita sebagai pendidik, mengantarkan, menuntun siswa-siswi kita supaya bisa selamat dan bisa bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan salah satu materi modul 1.3, yaitu ada visi Guru Penggerak, di mana kami CGP 103 orang terdiri dari guru TK, SD, SMP, bahkan SMA, itu harus bisa membuat satu visi di sekolah, membuat prakarsa perubahan, kemudian dicetuskan satu contoh perubahan yang diberikan kepada siswa-siswi kita dalam rangka memberikan aksi nyata. Apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Sebelum saya buka, menurut panjenengan visi itu apa, Bu? Coba Bu Rusina atau Bu Asri, visi itu apa? Atau ada yang tahu, Mas, Mbak? Pernah dengar kata visi? Sering ya. Visi itu apa? Coba. Nggak usah browsing, Bu, nggak usah. Visi itu mungkin bahasa gambarnya, tujuannya itu ya. Coba, saya punya satu video, Bapak Ibu. Kita lihat video ini bersama. Coba. Ini video Vietnam. Saya ambil buat contoh. Ini ada seekor beruang kutub ya. Sambil nonton saya tutup dulu.
Bapak Ibu yang saya hormati, dari tayangan video ini menurut, coba masnya dulu, kok ketawa-ketawa gitu loh. Lucu ya? Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari tayangan video ini? Coba siapa yang berani? Sini Mas. Mas Felix sini saya. Biar nanti kelihatan YouTube Pak Guru. Nanti YouTube Pak Guru nanti kelihatan. Coba Mas Felix, anak hebat berani. Coba Mas. Anak menyerah. Siapanya? Brando. Namanya Brando. Bernard. Bernard. Apa lagi? Anak menyerah. Terus? Tidak putus asa. Tidak putus asa. Mantap, tepuk tangan buat Mas Felix. Namanya luar biasa aktif Bu. Bahkan gurunya kalau nerangin itu harus potong-potong terus. Ntar Mas, Pak Guru ngomong dulu gitu. Luar biasa. Pantang menyerah dan tidak putus asa. Yang diambil itu ya Mas Felix ya, pelajarannya. Menurut Bu Guru atau Pak Gurunya gimana? Kosong kalah sama muridnya. Perjuangan Pak. Terima kasih. Untuk mencapai tujuan sesuatu itu harus butuh perjuangan yang maksimal. Iya. Ini nggak ada rekayasa Bu Roisa, saya sengaja menyimpan materi itu, bahkan baru semalam saya jadikan. Jadi biar kita sama-sama belajar gitu. Tidak putus asa dan pantang menyerah. Untuk mencapai tujuan butuh perjuangan, seperti perjuangan cinta gitu ya. Baik, kalau kita pelajari dari video ini, si Bernard atau beruang kutub itu menyiapkan semua alat, mulai dari kacamata, kemudian palu. Setelah disiapkan, dia melihat sebuah gambar ada gunung es. Dia ingin mencapai puncak gunung es tersebut. Dengan perangkapan yang sudah disiapkan, dia berimajinasi bagaimana caranya saya mencapai puncak gunung es itu. Hanya dengan palu yang ditancapkan di gunung es, dia mulai mendaki ke atas. Di tengah perjalanan, palunya jatuh. Dia bingung, mungkin saya harus mengambil palu lagi. Hanya dengan satu palu dia berusaha, ternyata jatuh semua sampai guling-guling. Dengan kukunya blek, ternyata dia baru sadar, saya punya potensi, saya punya kemampuan, yaitu kuku yang diberikan dari lahir. Ini bisa untuk mendaki sampai ke puncak. Sampai di puncak pun ternyata tidak mulus, ada beberapa cobaan. Sampai tadi sedikit goyang gitu ya. Saking senangnya itu Mas Dimas mengekspresikan, saking senangnya bisa mencapai puncak keberhasilan. Tapi jangan sampai puas di situ. Ketika puas, maka satu, dia akan jatuh lagi, tetapi tetap kembali ke atas. Kuncinya adalah apa? Ternyata visi itu bisa kita buat, bisa kita rumuskan sendiri, tidak usah melihat tetangga. Walaupun ada yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau, Pak Indra. Ya, tetapi kita punya potensi. Siapa? Gurunya, warga sekolahnya, siswanya. Kita melihat aset yang ada. Siapa? Siswa kita. Mau diapain anak kita ke depan? Itu kurang lebih gambaran tentang video tadi. Apa itu visi? Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Ini menurut Bandura. Atau ada lagi tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Kenapa? Karena kalau imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Hal ini bisa dibuktikan. Pengetahuan itu terbatas, sedangkan yang namanya imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi atau perubahan. Ini menurut pendapat Einstein. Saya nggak kenal orangnya itu ya. Artinya apa? Kalau kita mengajar hanya fokus pada pengetahuan saja, tapi tidak mendaya pikirkan kemampuan bernalar kritisnya anak, maka anak akan terpaku dengan kognitifnya saja, psikomotornya tidak berkembang. Inilah tugas dari guru.
Maka dalam satu profil pelajar Pancasila ada bernalar kritis. Oke. Kekuatan visi itu sama dengan harapan atau doa. Harapan kita, doa kita sebagai peserta didik kepada siapa? Kepada murid kita di masa yang akan depan. Artinya apa? Kita sebagai guru itu harus bisa berimajinasi, ini murid mau jadi apa nanti. Kan mestinya sebagai guru akan bangga ketika di tengah jalan di lampu merah, misalkan ya Bu Tuti, tiba-tiba ada seorang polantas, polisi lalu lintas, mengatur jalurnya proses lalu lintas. Ibu pakai mobil misalkan, ternyata dia masih mengenal ibu, Bu Guru atau Pak Guru. Apa yang dirasakan kita? Bangga. Ya Allah, murid saya itu. Dengan sendirinya kita akan bangga. Walaupun pada awalnya kita tidak merencanakan dia jadi polisi, tapi saya yakin ketika dia bisa menjadi polisi, ada andil secara langsung dari guru yang telah mendidiknya. Ini adalah tugas kita. Maka visi, tujuan kita menjadikan apa murid kita ini sangat penting. Kekuatan kata atau teks artinya apa? Ketika kita merumuskan sebuah visi, narasi, teks yang kita susun, kalimat yang kita susun, ini bisa memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita, suatu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran. Kemudian makna tersebutlah yang akan menggerakkan hati, pikiran, jiwa seseorang. Ketika kita dipampang sebuah visi sekolah, maka siapa yang berhak untuk mewujudkan visi itu? Kita sendiri. Maka kalimat itu harus bisa memberikan rangsangan, stimulus bagi kita supaya kita menjadi semangat untuk mewujudkan visi tersebut. Karena sekolah kita, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperhatikan? Masa orang lewat kan nggak mungkin, Bu. Selama kita masih di sini, kita bertanggung jawab tentang masa depan anak-anak kita. Nah, ini ada sebuah puisi yang diciptakan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Tiup, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Tiup itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Representatif. Artinya apa representatif itu? Visi atau tujuan merupakan gambaran masa depan. Seperti puisi oleh Insinyur Soekarno, dia menggambarkan jika kita melihat sawah yang tadinya hijau menjadi menguning, saya bukan melihat sawah lagi, tapi saya melihat Indonesia. Jika kita melihat gunung-gunung, macam-macam gunung, saya nggak melihat gunung itu, tapi itulah Indonesia. Ini adalah sebuah gambaran. Berbeda dengan Muhammad Hatta, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Ini juga kamut ya, kata mutiara yang luar biasa. Artinya Indonesia itu ternyata bukan karena Jakartanya, tapi karena adanya masyarakat yang hidup di desa. Inilah ciri khas Indonesia. Baik, saya melihat di dokumen 1 ini ada visi SDN Semboja 02, terwujudnya lulusan SD Negeri Semboja 02 yang unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia. Kemarin saya minta kepada Bu Leli, saya minta visi yang tercetak di dokumen 1. Saya coba kita diskusikan apakah visi sekolah kita ini sudah menggambarkan dengan jelas
impian dan cita-cita yang ingin kita capai pada murid kita. Menurut Bu Rusina gimana? Ini diskusi Bu, nggak usah takut dengan ibu kepala sekolah, nggak usah. Kita welcome saja ya Bu ya, namanya diskusi kan harus nggak usah ada tekanan batin. Coba Bu Rusina, menurut ibu sudah ya sudah enggak gitu aja. Menurut saya untuk di kami di SD Negeri Sembojana 2 anak-anaknya sudah berakhlak mulia semuanya Pak. Nggih. Jadi sudah sesuai dengan visi dan misi SD Negeri Sembojana 2 Pak. Ya, fokusnya akhlak mulia saja. Prestasi juga ya. Prestasi anak. Terus apa? Potensi anak-anak dari SD Negeri Sembojana 2 juga sudah mulai terlihat Pak. Ya. Bu Guru Asri sebentar lagi jadi pengantin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya visi di SD Negeri Semboja 02 Pak sudah terwujud ya. Salah satunya itu di prestasi, contohnya dari lulusannya itu sudah bisa masuk ke SMP negeri yang unggul, terus kemudian akhlak anak-anaknya insya Allah sudah mulia juga. Itu terlihat dari misalkan kalau ketemu bapak ibu gurunya di jalan Bu, nanti salam, assalamualaikum Bu Guru, assalamualaikum Pak Guru, seperti itu contoh-contoh sederhananya kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita lihat bagian selanjutnya. Sebelum kita merumuskan visi, tentunya kita melihat salah satu patokan, yaitu siswa kita diharapkan ini bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Masih ingat tidak? Ada berapa profil pelajar Pancasila Bu? Ada 6. Kalau Pancasila? Iya, hati-hati. Kemarin profilnya ada 5, Pancasilanya 6. Yang 1 ditambah sendiri gitu. Iya betul. Apa saja Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia. Itu yang pertama. Mungkin kalau kita flashback di sini, ini sudah ada ya, berakhlak mulia, beriman sudah masuk. Oke. Yang kedua, berkebinekaan global. Padahal itu nomor 5 loh. Ini seorang Papa Wis, berkebinekaan global. Ada tidak di sini berkebinekaan global? Apa sih berkebinekaan global itu? Maknanya apa? Saling menghormati. Tentu kita ambil contoh kelas 6. Kelas 6 itu ternyata kalau lihat latar belakang tidak semua dari Semboja. Ada keturunan-keturunan dari Purbalingga. Ada yang dari Kebumen. Mas Nando, bapaknya Kebumen ya? Terus ada lagi yang dari Bumiayu Brebes. Bahkan yang paling jauh, Mbak Mesa dari mana? Padang Bu. Bapaknya Padang, ibunya Peteng. Paling jauh ini. Nah, kalau kita tidak melihat kebinekaan global, tentu di dalam kelas mereka nggak mungkin bersama, akan saling membuli. Banyak kemarin saya bikin tugas, salah satunya stop bullying. Kemudian keyakinan kelas saling menghormati dan menghargai. Ini diperlukan karena kalau tidak seperti itu, mereka akan selalu meledek, mengejek, membuli. Sekarang kayak gitu enggak Mas? Alhamdulillah tidak. Inilah potret yang namanya profil pelajar Pancasila. Baru 2 Bu, yang ketiga siswa guru kelas 1 gotong royong. Contoh gotong royongnya apa Mas? Siapa yang tahu? Membersihkan halaman sekolah. Kapan? Oke,
Oke, setiap sebulan sekali paling tidak ya. Kemudian kelas gimana? Dibersihkan ke kapan? Setiap hari, jadwal piket. Bahkan kita kerja bakti setiap seminggu sekali. Ada apa ya? Ada yang ngepel gitu ya. Ada yang oke diatur. Ini pun salah satu bergotong royong. Itu di luar sekolah. Di dalam pembelajaran mungkin kita diskusi berkelompok dalam mengerjakan tugas secara bersama-sama. Praktikum ataupun itu laporan dibuat bersama. Ini. Oke, yang keempat Bu, mandiri, bukan mandi sendiri Mas Felix. Harapannya siswa kita itu di masa yang akan depan itu tidak tergantung dengan orang tua, tetangga, atau orang lewat, tapi dia bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri. Itu harapannya. 5. Bernalar kritis, pinter memang diburusin. Kalau kelas 1 harus paham kumer gitu. Bernalar kritis, anak itu tidak takut lagi dengan gurunya, mau mengemukakan pendapat tanpa harus disuruh. Siapa yang bisa? Saya Pak Guru. Bila di kelas 6 itu selalu rebutan minta maju ya, coba guru bagaimana? Nah, itu bernalar kritis. Kemudian berpendapatnya kita biasa diskusi. Yang terakhir Bu, kreatif. Ini hasil karya putra putri kita, Bu Roisa. Saya hanya fasilitasi, Mas bikin ini, ada yang buat ini, ada yang buat tidak. Mereka kerja bakti, alhamdulillah. Ini baru saya pikir 80% buka es. Nanti ada lagi kejutan-kejutan. Dilanjutkan. Udah, kelas ini mintanya buka es sering jadi untuk tempat pertemuan Bu ya. Siap. Ini jintul saya bilangnya, si jisi mantul maksudnya gitu bukan. Nah ini contoh itu ya, saya hanya memberdayakan sesuai aset yang ada. Impian imaju tinggi banget Bu, tapi saya lihat kemampuan yang ada saja. Alhamdulillah sedikit ada perubahan. 6 ya Bu ya. Oke, kita kembali lagi ke visi ini. Ada nggak dari 6 profil pelajar Pancasila itu baru 1 ya berakhlak? Iya. Yang lainnya belum ada. Nah inilah tujuan kita diskusi pada kali ini. Baik, sekarang tentunya kita sebagai guru mengimpikan murid kita itu pengen seperti apa. Saya punya sedikit mohon untuk diisi. Ini ada kalimat rumpan Bu. Saya sengaja menyimpan. Hari ini saya bagi, terus jangan mikir saja jam 2 jam apa dilengkapi. Bu Asri monggo dibagi. Untuk gurunya saja, siswanya nggak usah. Nanti kalau siswanya saya bagi soal. Oke. Itu ada kalimat rumpan. Bapak Ibu silakan melengkapi harapan imaji Bapak Ibu, khayalan Bapak Ibu terkait dengan murid Bapak Ibu ingin seperti apa di masa yang akan depan. Berapa menit Bu Ruslina? Aja saja mau. Ya Allah 15 menit muridnya. Oke, 5 menit cukup? Iya, 15 menit rampungnya 5 menit. Itu instruksi dari kepala sekolah, harus ditaati. Silakan dikerjakan Bu.
Sudah Bapak Ibu, nanti saya minta untuk presentasi maju ke depan terkait harapan atau imaji panjenengan murid-murid kita di masa yang akan datang ingin jadi seperti apa. Bu Dedi mau maju dulu, nanti biar kelihatan di YouTube saya. Bu Rustina sudah? Oh, kurang satu. Guru kelas 1 sudah kurmer, lebih menguasai bumi. Bapak Ibu yang saya hormati,
waktunya sudah melewati batas. Bu Guru Asri bisa presentasi, kayaknya sudah duluan ini, masih muda, energi, pemikirannya masih fresh, single. Monggo Bu, maju Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebar diskusi ya Pak ya. Ada beberapa soal, ada 6 pertanyaan. Saya mencoba menjawabnya Pak. Tapi barangkali ada yang nggak berkenan atau saya juga perlu belajar karena saya masih baru. Di sini ada saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kalau saya pribadi memimpikan murid-murid yang beriman, berakhlak mulia, kemudian berprestasi. Maksudnya beriman itu gimana? Beriman itu berarti mereka itu melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Contohnya sholat 5 waktu ya. Kalau di sini di kelas 6 alhamdulillah Pak Andri sudah membiasakan anak-anak itu buat sholat kalau zuhur itu di masjid ya, di masjid bareng-bareng jamaah ya. Kemudian lagi kalau pagi hari dibiasakan membaca surat-surat pendek. Alhamdulillah karena adanya CGP ya Pak Andri dari Bapak itu dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 setiap pagi sudah terbiasa dengan membaca surat-surat pendek. Kemudian ada lagi berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu dari siswanya itu hormat sama gurunya. Kalau ada guru itu salim kebanyakan Pak. Kalau di sini kan kalau siswa sekarang apalagi di kota ya Bu, biasanya cuek sama gurunya. Kalau lagi jalan itu berjalan aja. Kalau di sini alhamdulillah masih bisa membudayakan budaya-budaya yang sudah ada. Terus kemudian berprestasi. Contohnya berprestasi itu tidak hanya di akademik saja Pak. Karena menurut saya siswa itu punya potensi sendiri-sendiri. Kalau misalkan akademik mereka kurang, bukan berarti mereka itu bodoh ya, karena tidak ada siswa yang bodoh, semuanya punya potensi masing-masing. Misalkan kalau di kelas 6 ada yang berprestasi, Maisa, Putri ya, itu prestasinya bagus, yang lainnya juga ada potensi masing-masing. Contohnya, buktinya di kelas ini banyak karya-karya dari anak-anak ya Pak. Dari mulai kemarin saya sempat Pak Andri cerita itu ada anak-anak buat pidato, buat karya-karya seperti itu. Kemudian yang kedua ada, saya percaya bahwa murid adalah kalau mereka itu suatu bagikan penerus bangsa yang patut dibimbing. Dan setiap anak itu yang tadi saya bilang memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Kemudian ada di sekolah saya mengutamakan kenyamanan murid dalam menerima pembelajaran dan memberi kesempatan anak-anak untuk mengemukakan pendapat. Ya, contohnya misalkan kalau di kelas ada yang belum paham, jangan takut bertanya. Ya, di kelas 6 kemungkinan sudah berjalan ya. Sudah berjalan, kalau nggak paham langsung tanya, tunjuk jari ya, jarinya diangkat, tanya Pak Guru ini apa, kayak gitu. Itu sudah mulai saya biasakan di kelas Pak. Kemudian untuk keberanian itu karena siswa itu di SD kebanyakan itu masih pemalu ya Pak ya. Kalau buat maju itu mereka masih pada suaranya kecil, terus ada yang malu-malu, ada mukanya yang ditutupin gini biar nggak kelihatan sama temennya, itu kayak gitu. Dibiasakan dari kecil itu sudah sering suruh maju kayak gitu Pak. Kemudian ada murid di sekolah saya sadar betul bahwa beriman dan akhlak mulia dapat menjadi bekal mereka saat dewasa. Dari situ saya yakin dari adanya CGP ini
karena kebiasaan sholat 5 waktu, kemudian pembelajaran diawali dengan membaca surat-surat pendek, itu mereka akan tertanam suatu kebiasaan yang baik, Pak. Suatu kebiasaan yang bisa mereka teruskan jika melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian ada saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk kami yakin dan kami terus membimbing siswa-siswi untuk mencapai cita-cita mereka, mencapai tujuan dari apa yang mereka inginkan. Kita sebagai jembatan untuk mereka, bukan berarti kita harus harus si A jadi dosen, si A jadi dokter, tidak seperti itu. Tapi guru itu harus menjembatani atau apa sih kemampuannya seseorang murid itu, kita dapat menggalinya. Kemudian ada yang terakhir, saya dan guru-guru lain di sekolah saya paham bahwa yang tadi saya bilang, semua siswa mempunyai kemampuan di bidang mereka masing-masing. Tidak ada siswa yang tidak pintar. Kemudian tidak ada juga siswa yang tidak memiliki kemampuan. Asal kita mau berusaha, kita lihat bakat anak itu seperti apa, insya Allah kita sebagai guru bisa terus membimbing anak-anak. Sekian diskusi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Guru Asri, guru kelas 5 kita, masih single Bu. Insya Allah bulan depan mau nikah sama orang Pati Bu, jauh Bu, kualitas impor. Jadi ngapunten orang Kabupaten Tegal gak ada yang ganteng termasuk saya. Ya, selanjutnya barangkali ada lagi yang ingin mempresentasikan. Betul kata Bu Asri, harus berani bisa membicarakan di depan kelas. Ini contoh real dari gurunya. Barangkali guru yang lain, monggo Bu Ruslina. Insya Allah di kamera masih muat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba melengkapi kalimat rupang yang tadi diberikan oleh Pak Andri. Mohon maaf ya Pak, barangkali banyak kekurangan karena masih murid kelas 1. Saya memimpikan murid-murid saya itu berakhlak mulia, berbudi pengerti yang baik, Pak. Di sini mereka bisa berpikir secara kritis dan mampu berinovasi sesuai zaman sekarang ini yang digital, Saya percaya bahwa murid-murid saya itu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang unik, yang memiliki keistimewaan dan bakat-bakat yang perlu digali, yang terpendam, Pak. Terus di sekolah saya mengutamakan tentang pendidikan yang berkarakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, karena saya sedang ini kurikulum merdeka, Pak. Semoga bisa mencapai, semoga anak-anak didik saya itu bisa berkarakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Terus murid di sekolah, saya sadar betul bahwa mereka itu harus mengutamakan tentang akhlak mulia, ya, dan mengutamakan tentang budi pekerti. Di sini sudah ya untuk anak-anak kelas 6, ya, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 di sini sudah menghormati guru-guru yang ada di sini. Tadi yang sudah dicontohkan sama Bu Asri, alhamdulillah semuanya sudah seperti itu, Pak. Dan saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk membimbing dan menuntun anak agar mencapai cita-citanya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan keinginan dari anak-anak didik kita, Pak, sesuai kodrat dan potensi siswa. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak itu hebat, setiap anak itu unik,
dan memiliki keistimewaan dan potensi bakat yang berbeda-beda, maka perlu digali agar bakat itu muncul dengan sendirinya. Terima kasih. Ngapunten nggih barangkali ada kesalahan. Ini kualitas impor juga Bu, dari Kabupaten Brebes. Ngajar di sini sudah puluhan tahun, bahkan saya termasuk juniornya beliau. Alhamdulillah Bu Rusina ini lulusan UN sudah Bu ya, luar biasa Bu. Oke, ini lah kalaka wis. Terima kasih pada perwakilan dari guru kelas rendah Bu Rusina, kemudian guru kelas tinggi dari Bu Asri Azizah, gelarnya ST Bu, teknik sipil, tapi ini lagi kuliah lagi SBT, luar biasa, demi mengamalkan ilmu di sekolah, nggawe bangunan sungkan ya. Tapi ingin membangun karakter siswa, ini luar biasa. Baik Bapak Ibu, tadi sekelumit kita membahas tentang profit belajar Pancasila yang harapannya divisi ini kita ada atau memuat beberapa profil belajar Pancasila. Ini saya gambarkan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia. Ini contohnya akhlak beragama tadi disampaikan oleh Bu Guru Asri. Salah satunya adalah di sini sudah diterapkan sholat zuhur berjamaah, kemudian murojaah surat-surat pendek sebelum KPM, kemudian akhlak pribadinya baik dengan sesama siswa atau dengan gurunya, tidak hanya di sekolah, tetapi sering kita temui mereka sudah tidak berseragam sekolah, tapi menjumpai gurunya itu selalu mengucapkan salam. Karena kebetulan saya rumahnya itu dekat dengan Semboja, walaupun beda kecamatan, sering lewat ke arah Semboja ketika menengok ibu. Itu sering, padahal saya pakai sarung, pakai helm, tapi mungkin ini motor ibu. Langsung, "Assalamualaikum Pak Guru." Dengar ngomongin, alhamdulillah karo awake ya. Itu saya kaget. Kadang istri saya tuh rasa, "Siapa sih Bah?" "Oh iya, murid saya berarti," gitu. Saya husnudon gitu. Pakaiannya sudah pakaian bebas. Inilah salah satu akhlak pribadi, baik kepada manusia, kepada alam, maupun akhlak bernegara. Kemudian yang kedua, mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Harapannya nanti masa depan anak kita tidak tergantung atau menggantungkan kepada orang lain. Bernalar kritis, ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, mengevaluasi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian kreatif, bergotong royong dan berkepentingan global. Ini sudah ada penjelasannya, mungkin nanti lebih jelasnya barangkali ada yang mau minta saya kasih. Paradigma seperti apa yang dapat digunakan agar proses perubahan mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna. Bapak Ibu, ini saya ada video lagi, kita tonton bareng-bareng sambil relax. Oke, kita coba amati video ini. Ini dari India, Vrindavan. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। चल चल कुछ करो ना। वहाँ जाके क्या उखाड़ूंगा? जाने बूंदे आई जान कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है, तू ही है, तू वही है।
nanti tonton lagi Bu. Baik, dari video ini yang bisa memberikan penilaian atau pelajaran itu siapa? Kenapa siswa SD mungkin kalau di India ya melihat ada pohon tumbang menghalangi jalan, di situ banyak sekali ada polisi, masyarakat sipil dan lain sebagainya, itu membiarkan masa bodoh, tidak ada kepedulian terhadap lingkungan. Sampai turun hujan, anak ini dengan sendirinya tanpa ada yang menyuruh langsung berusaha menyingkirkan pohon yang tumbang itu. Padahal secara logika tidak mungkin. Berapa sih tenaganya anak SD? Tetapi dengan gerakan dia mendorong pohon yang tumbang itu bisa menstimulus, bisa merangsang orang-orang yang ada di sekitar untuk ikut serta membantu. Nah, coba menurut panjenengan, tentunya anak seperti ini kira-kira apa yang dilakukan gurunya di sekolah kok bisa seperti ini? Coba. Tadi yang mengamati banget itu kayaknya Bu Deli itu ya. Bu Deli itu melihatnya bukan melihat karena apa ya video anaknya, tapi lagu Indianya supaya dia nganggur sendiri. Oke, Bu Deli gimana Bu? Belajar ngomong. Karena di sekolah, guru mengharapkan siswa itu harus berwawasan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah, peduli lingkungan baik di sekolah maupun lingkungan di sekitar sekolah. Saya sangat senang sekali bisa mendengar suara Bu Leni, karena kata UKS tadi kok mirip istri jenengan. Iya Bu, makanya saya betah di sini. Iya, yang mirip waktunya mirip ya Bu ya. Betul sekali. Tentunya guru itu yang menjadikan anak itu menjadi seperti ini. Gurunya bukan siapa-siapa, berarti peduli lingkungan. Dia peka. Contoh realnya apa? Kita biasa, ya Mas, Mbak, jadwal piket dibikin, kemudian diimplementasikan, diatur untuk menyapu kelas minimal itu. Lebih jauhnya lingkungan sekolah. Supaya apa? Ketika nanti dewasa, dia akan timbul terpatri di dalam dirinya peka, peduli terhadap lingkungan sekitar. Siapa yang menjadikan seperti itu? Adalah kita sebagai pendidik, sebagai guru. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mewujudkan visi ini sama dengan mencapai tujuan-tujuan prakarsa perubahan. Ada sebuah masalah, mari kita atasi atau kita selesaikan. Kemudian kekuatan atau potensi yang ada kita gunakan sebagai daya dukung atau sarana kita. Kemudian upayanya mencari dan mengatasi masalah, kemudian pasti ada sesuatu yang salah. Ketika ditemukan, kok seperti ini anak saya ya, padahal saya sudah bikin jadwal piket, tapi kok anak kadang-kadang belum bisa melaksanakan, tapi menunggu instruksi dari gurunya. Mesti ada sesuatu yang salah. Nah ini perubahan yang dinamakan prakarsa perubahan. Nah prakarsa perubahan itu kita ambil dari materi atau teori orang luar, yaitu namanya appreciative inquiry. Ini orang luar, tetapi di dalam Indonesia kita itu mengadopsi IA menjadi namanya Bagja. Ki Hajar Dewantoro itu dalam prinsipnya ada trikon, ada kontinu, konvergen, konsentris, artinya berkesinambungan, sejarah, kini, masa depan, dan terus bergerak. Filosofinya adalah tidak menghilangkan yang lalu, tetapi yang sudah ada, potensi yang sudah ada, kita perbaiki, kemudian kita menjadikan sebuah budaya yang positif. Konvergen bersifat universal, kesamaan dan titik temu, dan konsentrisnya adalah konstektual, artinya real. Tidak ada rekayasa. Anak dengan sendirinya, kalau lihat dari video tadi itu real, tidak ada instruksi
tidak ada iming-iming. Itu bahasanya, Mas, kalau kamu nanti seperti ini, kamu tak kasih uang, kamu tak kasih reward, kamu tak kasih hadiah. Tidak, dengan sendirinya dia langsung menjulurkan tenaganya, badannya, tangannya, padahal kita secara orang biasa nggak mungkin dia seperti itu. Nah, Prakasa Perubahan ini yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga satu, berpihak pada murid. Artinya harapannya visi itu berpihak pada murid. Artinya bukan keinginan gurunya saja. Seperti kita membuat keyakinan kelas, itu adalah siswa yang membuat, bukan kita. Siswa yang mengeksplor kepenginnya seperti apa kelas kita. Sehingga ketika sudah terbentuk, siswa itu akan merasa bertanggung jawab karena kita yang telah membuat berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Oke. Ini next saja ya. Ini adalah pengertian dari pendidikan. Kemudian dari Mas Menteri, ini Mas Mbak, ini Menteri Pendidikan kita. Masih muda tapi sudah jadi menteri. Namanya Pak Nadiem Makarim. Nah, ini mengatakan beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan hal yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Nah, sebagai bagian dari langkah menuju visi, bagaimana Prakasa Perubahan sebaiknya disusun? Ini dalam orang Indonesia itu ada singkatan namanya ATAP. ATAP itu adalah A, aset awal kita, potensi kita, murid kita. Kemudian ada tantangannya. Tentunya ketika menentukan visi ada sebuah kritik tadi yang disampaikan oleh Mas Menteri. Itu adalah tantangan. Kemudian kita harus ada action. Aksinya apa? Kalau tidak hanya angan-angan belaka, tidak ada gerakannya. Kemarin Bu Rusna mengatakan bergerak, iya, karena suka yang bergerak gitu. Aksi ya Bu ya. Kemudian ada pembelajaran. Oke, di sini Bapak Ibu, ini visi sekolah yang lama. Dari masukan tadi diskusi, Bu Asri kepengin tadi beriman, berakhlak mulia, kemudian memiliki budaya ya. Tadi Bu Leli peduli lingkungan, kemudian ditambah tadi Bu Rusna itu mengatakan kepengin bernalar kritis atau berwawasan global. Coba kalau dibuat narasinya gimana? Mewujudkan peserta didik tadi yang satu beriman dan bertakwa, satu berasa, berakhlak mulia gitu ya. Terus tadi saling menghormati apa namanya berbudaya ya, mungkin ya berbudaya. Satu lagi tadi Bu Dewi peduli lingkungan, terakhir berwawasan. Itu mungkin seperti itu. Itu yang namanya visi. Nanti coba kita ajukan bersama, kita diskusikan bersama dengan BKS ya, ya. Oke. Nah, ini masih proses atap, Bapak Ibu, tidak usah. Oke. Bagja ya. Jadi Bagja itu mengadopsi yang namanya IA dari orang luar. Kalau orang Indonesia Bagja itu kalau dalam bahasa Sunda itu namanya untung ya. Kalau bahasa Jawa kan bejo. Bagja itu bahasa Sunda namanya untung, tapi kalau bahasa Jawanya bejo gitu. Nah, Bagja itu singkatan Bu, bukan bejo atau Bagja teman, bukan. Bagja itu membantu kita mengelola secara positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakasa perubahan. Nah, dalam konteks perubahan di sekolah, ini Bagja dapat diartikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan. Oke, ini Bu, Bagja itu B, pertanyaan buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, C jabarkan rencana, atur eksekusi. Ini kalau dari luar-luar, kemudian dari Indonesia kita adopsi menjadi Bagja. Baik, kemarin ketika saya itu mengambil salah satu prakasa perubahan, salah satu tugas LMS harus menyusun
Bagja ini saya mencipengin sebuah perubahan di sini di kelas saya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui permainan atau kuis, karena harus berpihak pada murid. Ini prakasa perubahan saya yang saya susun. Jadi kepengen anak itu belajar tapi situasinya senang, dan ini saya terapkan Bapak Ibu melalui beberapa permainan, beberapa kuis, beberapa ice breaking, tepuk-tepuk itu yang sering kita dengarkan, tepuk satu, tepuknya dua, tepuk pagi, tepuknya satu. Nanti yang tidak konsentrasi maka akan ada konsekuensi. Konsekuensinya bukan kita suruh lari lapangan, tidak, tapi kadang disuruh nyanyi ya Mas ya, nyanyi temannya ditepuk-tepuk itu anak senang. Kemudian dalam pembelajaran matematika, ini matematika itu kalau kita melihat feedback beberapa yang lalu mengatakan itu momok luar biasa, tetapi alhamdulillah di kelas 6 sekarang matematika senang, sangat menyenangkan. Bahkan setiap pulang ada beberapa anak minta soal kepada saya secara pribadi, Pak Guru buatkan soal. Sampai saya kadang bingung, gak soal apa nih ya Gus, ya udah tak buatkan. Berapa? 3 atau 5? 5. Itu beberapa anak. Kemarin muncul Mas Abi, kemudian Mas Wilda, muncul beberapa yang cewek, Mbak Putri. Itu artinya mereka sudah merasa senang dengan matematika. Nah, ini beberapa pertanyaannya Bapak Ibu yang saya susun. Ini contoh video yang saya tampilkan berdasarkan perubahan prakasa perubahan, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan atau kuis. Oke, kita coba. Ini ada gambar saya di laptop. Alhamdulillah saya nggak bisa masuk TV tapi masuk laptop. Nah, masuk TV nggak bisa Bu. Nah ini, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sekali karena hari ini kita akan belajar matematika. Masih ingat tentang bangun ruang? Masih. Bangun ruang itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rumusnya masih ingat? Nah, nanti Pak Guru sudah siapkan kalian beberapa soal di luar sekolah. Pak Guru tempel di beberapa dinding kelas 1 sampai kelas 6. Silakan masing-masing kelompok kalian mengerjakan soal yang sudah ditulis di dinding itu. Dan untuk pembentukan kelompok, satu kelompok hanya 2 orang. Jadi kita buat saja, kita hitung dari 10 sampai 12. Nanti yang ketemu 1 dengan 1, 2 dengan 2, sampai 12 dengan 12. Paham? Baik, mulai berhitung ya. Silakan dari sebelah sini apa sebelah sini? Sini. Sini ya. Baik, sini. 11. Oke, yang satu ngacu. Yang dapat 1. Dapat 2. Dapat 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oke, semuanya udah komplit ya. Baik, sekarang yang paling rapi nanti akan keluar lebih dulu. Rapi. Baik, Mas Dimas, silakan. Nomor siapa? Nomor 1. Langsung keluar. Ya. 2. Siapa nomor 2? Langsung.
Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayo. Semuanya sudah mengerjakan? Sudah. Nah, dulu tanya tadi yang dapat soal nomor 1 siapa? Nomor 1. Oke, Mas Adi. Nomor 2. Nomor 3. 4. 5. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Nomor 10. 11. 12. Baik, berarti semuanya sudah dapat soal ya? Jadi kerjakan semua ya? Baik, sekarang siapa yang ingin maju dulu presentasi? Siapa? Siapa? Maju? Azizah? Maju Azizah? Oke, kelompok ini biasa. Baik, Azizah silakan maju dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya iseng, tadi saya dapat soal nomor 11 dan mendapatkan bangun balok. Dan di sini ada panjang 16 cm, lebarnya 24 cm, tinggi 32 cm. Dan saya setelah itu menemukan jumlah volume 12.288 cm3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu sedikit salah satu penerapan pembelajaran matematika menggunakan metode permainan atau kuis. Ternyata anak itu sangat tertarik, antusias, karena saya terapkan itu mereka mengerjakannya dengan konsekuensi waktu yang disepakati. Tetapi soal itu saya tempel di sekitar halaman atau di kelas 1 sampai kelas 6. Mereka tidak ada rencana untuk memilih, pokoknya asing-asing bahasanya. Ketemu nih kangelannya kangelan. Itu mereka keliling, kemarin lari-lari, tadi itu saya biarin aja itu ya. Lari-lari seneng, setelah saya kasih waktu durasinya selesai, suruh masuk, kita langsung presentasi. Seneng gak Mas, Mbak? Seneng. Dan itu ketika diterapkan Bapak Ibu, ketika saya mengajar dengan pola lama, langsung diingatkan, Pak Guru, permainan Pak Guru, langsung gitu. Mereka menuntut, pengen permainan. Muncul rasa bosannya mesti ada, sehingga mereka kepingin suasana yang seperti tadi, ada permainan bagus, sehingga guru itu, saya langsung berpikir, permainan apa maning ya, itu emang bikin pusing gitu ya. Tapi kalau itulah kodrat anak, itulah berpihak pada murid, konsekuensinya kita sebagai guru harus bisa melayani mereka dengan inovasi. Kemudian tujuan akhirnya adalah anak menjadi nyaman, kemudian merasa aman. Ketika sudah nyaman, aman, mereka belajar pun akan menjadi fokus dan mereka memahami dengan maksimal. Itulah anak-anak SD seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja sedikit kita diskusi hari ini terkait dengan praskasa perubahan visi
Tadi saya sudah mengambil satu kesimpulan berdasarkan hasil diskusi. Tadi pengennya ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian tadi ada yang usul peduli lingkungan, kemudian ada yang pengen berwawasan global, benar kritis, kemudian satunya apa ya, berbudaya, berkebinekaan global, saling menghargai dan saling menghormati, baik itu hormat kepada sesama, kepada adik kelas, kepada kakak kelas, lebih-lebih kepada orang tua, baik itu orang tua di sekolah, orang tua di rumah, ataupun orang tua nantinya. Baik itu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SDN Semboja 2, sekolah yang kita cintai. Sebelum saya tutup dan kembalikan kepada moderator, saya persilakan barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan materi hari ini. Saya persilakan satu atau dua orang penanya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Monggo. Sudah cukup? Alhamdulillah, berarti sepaham KB ya. Insya Allah manding ya, matematika mulai sawo ya mas ya. 1 kali 1 insya Allah 2 nggak boleh gitu. Terima kasih atas waktunya. Cukup menarik diskusi hari ini. Ada kurang lebih 1 jam lebih. Nanti mungkin saya akan melihat videonya dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada tutur yang kurang teratur, ucapan yang kurang berkenan, saya minta maaf sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Andrianto yang telah memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah JKP Angkatan 7. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikianlah acara pada pagi hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.